Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Nur Melina dengan NIM 1801001615151 dari UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang trauma healing dengan menggunakan terapi Desensitization Citizen. Desensitization terapi adalah salah satu jenis terapi yang menggunakan prinsip classical conditioning. Terapi ini memiliki strategi intervensi yang kompleks dan praktis yang telah digunakan selama beberapa dekade. Di dalam prosesnya, sistematik desensitization menggunakan latihan relaksasi, pengembangan hierarki kecemasan, serta exposure bertingkat. Meski efektif untuk diaplikasikan kepada klien yang memiliki gangguan kecemasan atau general anxiety disorder, akan tetapi terapi ini lebih sering digunakan kepada individu yang memiliki fobia dengan stimulus spesifik yang menimbulkan kecemasan seperti hewan, air, pesawat terbang, ataupun ruangan tertutup. Teknik ini menghambat ekspresi dari rasa takut sehingga mendorong klien untuk menghadapi kondisi stimulus yang ditakuti sehingga terjadi extension terhadap fobia yang bersangkutan. Dalam terapi ini, rasa cemas diasosiasikan dengan respon positif yang berbentuk relaksasi. Dengan kata lain, terapi ini merupakan sebuah prosedur di mana seorang klien diekspos secara berkala kepada objek yang ditakuti. Yang selanjutnya yaitu tentang manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan teknik terapi desensitization ini. Ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan teknik terapi desensitization ini. Manfaat yang pertama, mengurangi rasa cemas secara berlebih. Yang kedua, meredakan gejala stres kronis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat, meredakan nyeri otot. Yang kelima, membuat nafsu makan normal kembali. Yang keenam, rasa takut lebih bisa dikendalikan. Pada hari ini ada seorang klien yang bercerita kepada saya bahwasanya dirinya memiliki fobia dengan salah satu hewan. Dan klien saya ini dia meminta tolong kepada saya untuk sedikit menghilangkan rasa fobia yang ada pada dirinya terhadap hewan tersebut. Waalaikumsalam. Monggo silakan masuk, Mbak. Begini Bu, kan kemarin saya udah jadi Bu tadi malam. Terus ibunya nggak selesai, jadi saya memutuskan untuk pergi ke rumah ibu. Oke, sebelumnya saya mengaturkan mohon maaf ya, Mbak Nivia, karena memang kemarin saya sibuk banget dan ada acara di luar, jadi saya nggak sempat membuka HP, nggak sempat pegang HP, jadi nggak sempat baca dari Mbak Nif. Kalau boleh tahu, kenapa kemarin Mbak Nif begini Bu? Jadi gini Bu, saya tuh punya masalah yang tidak bisa saya selesaikan sama diri saya sendiri. Kalau boleh tahu, seberapa besar sih masalahnya kok sampai sepertinya susah banget gitu untuk diselesaikan sendiri? Sebenarnya itu nggak bisa ya, tapi itu cenderung ke fobia. Jadi itu membuat saya untuk melakukan suatu hal itu jadi susah. Kalau boleh tahu, Mbak Nif ini fobianya Saya fobia dengan kecoa. kedengarannya kecil ya. Kalau boleh tahu, Mbak Nif kenapa bisa fobia dengan kecoa? Jadi dulu itu waktu kecil, saya kan disuruh bantu ibu saya bersih gudang. Tanpa sengaja saya itu menyentuh kecoa. Terus saya tuh langsung jadi ketakutan. Terus sama ibu saya dimarahin dan sejak waktu itu sampai sekarang saya jadi takut dengan kecoa. Seberapa besar sih rasa ketakutan Mbak Nif terhadap kecoa ini? Menurut saya sangat besar. Sampai-sampai saat saya waktu makan, terus saya kebayang-bayang kalau hewan itu masuk ke dalam makanan saya. Dan sampai-sampai saya itu kalau melihat hewan itu di tempat kejauhan saja, saya tuh merasa bulu saya itu keringetan, bulu kuduk saya merinding dan masih bergerak. Berarti tidak benar-benar kayak fobia banget sama hewan tersebut gitu ya? Iya. Oke. Jadi apakah Mbak Nif di sini bersedia untuk sedikit membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Nif untuk sedikit menghilangkan fobianya gitu? Sama-sama bersedia. Sebenarnya kalau dilihat kan kecoa itu suatu hal yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada kita gitu ya, Nif ya. Tetapi karena rasa fobia Nif, karena Nif waktu dulu pernah memiliki pengalaman yang nggak enak, pengalaman yang nggak mengenakan terhadap hewan tersebut, jadi menyebabkan rasa ketakutan yang berlebih, rasa kecemasan yang berlebih terhadap hewan tersebut. Padahal kan kalau dilihat itu suatu hal yang kecil gitu ya. Baik, kan di sini Mbak Nif sudah bersedia untuk ikut sedikit membantu untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Nif, yaitu fobia dengan kecoa tadi ya Mbak Nif ya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan teknik desensitization. Pernafasan diafragma.
Teknik ini dimulai dengan menghirup perlahan dan dalam lewat hidung, tahan selama 1-2 detik, kemudian dihembuskan lewat mulut. Yang kedua, visualisasi. Ketika mulai merasa takut, fokus dialihkan ke situasi yang menenangkan dalam pikiran, kemudian berkonsentrasi pula pada detail seperti aroma atau pemandangan tertentu. Seseorang akan memandu dengan menjelaskan pemandangan ini. Yang selanjutnya, relaksasi atau otot progresif. Berlatih menegangkan dan membuat rileks otot seluruh tubuh. Teknik ini bisa mengurangi ketegangan otot serta membantu mengenali perbedaan kondisi otot di kedua kondisi itu. Dengan demikian bisa dikenali ketika otot mulai tegang. Yang selanjutnya, meditasi. Meditasi bisa membantu lebih mengenali pikiran dan perasaan saat merasa takut. Dengan fokus pada apa yang terjadi, dapat mengurangi pikiran dan kecemasan. Yang selanjutnya, menulis apa saja yang ditakuti dengan urutan intensitas. Ketika menulis 10 level ketakutan, bisa dimulai dengan yang paling ditakuti atau level 10. Kemudian, tuliskan yang paling ditakuti atau level 1. Barulah kemudian ditulis sumber ketakutan lain berdasarkan pemicunya. Kemudian terapis akan membuat Anda terpapar dengan setiap level rasa takut. Umumnya ini akan dimulai dari level paling ringan. Yang selanjutnya, teknik paparan. Paparan terhadap pemicu rasa takut dilakukan secara perlahan. Biasanya dimulai dengan berpikir tentang fobia itu. Ketika mulai merasa cemas atau takut, lakukan teknik relaksasi agar merasa tenang. Proses ini diulangi hingga tidak lagi merasa cemas. Setelah berhasil melewati 1 level rasa takut, paparan pun meningkat. Ini bisa dilakukan bersama terapis maupun sendiri. Saya sekarang masalah sudah saya merasa bahwa fobia saya sudah pelan-pelan hilang. Alhamdulillah. Hanif sekarang kalau memang sudah merasa lebih baik, itu juga senang kalau misalnya tadi Hanif dan Hanif boleh